Salam, salam bagi kita yang ada di tempat ini dan juga saudara-saudari yang ada di rumah. Kita patut bersyukur pada pagi hari ini sebab Tuhan kita telah bangkit. Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Amin. 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 Terpujilah nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, menaikkan doa kita masing-masing kepada Tuhan, bersekutu pribadi dengan Tuhan pada pagi hari ini. Oh haleluya, haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur, haleluya, 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 haleluya. Oh Engkau baik Yesus, bangkit, Engkau telah mengalahkan maut. Haleluya, haleluya. Kami juga Tuhan anak-anak-Mu telah bangkit. Oh kami telah mengalahkan segala kelemahan, kami telah mengalahkan segala kepenatan dan kepahitan di dalam nama Yesus. Haleluya. Kami telah bangkit dan kami telah menang. Bahkan kami menjadi lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur Yesus. Haleluya. Oh kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami Yesus. Haleluya. Oh semua oleh karena kemurahan-Mu Bapa, hingga kami ada saat ini Bapa. Oh haleluya. Oh terima kasih Bapa. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan kita masih ada hingga hari ini. God.
Terpujilah namamu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Engkau menjamah setiap kami yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah, di mana-mana saja Tuhan, Engkau menjamah setiap kami. Oh, Roh Kudus-Mu ada, waktu dan tempat tidak membatasi kami untuk menaikkan pujian kami kepadamu. Oh, haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu Jesus, haleluya, 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 haleluya. Kemurahan-Mu begitu besar dalam hidup kami Bapa. Kebaikan-Mu lebih besar dalam hidup kami Yesus, melebihi dari apapun yang kami pikirkan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya berkat Tuhan melimpah atas hidup kita. Percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kemurahan, kebajikan akan mengikuti kita, mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh haleluya, mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau telah bangkit dan mengalahkan kuasa maut. Dan juga kami anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah, kami telah bangkit, kami telah menang, mengalahkan segala ketakutan, segala kekhawatiran yang ada. Oh di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap kami Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Bapa. Terpujilah namamu Yesus. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama berkata, amin, amin, amin. Amin. Berikan sorak-sorai lagi kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara percaya bahwa ketika Yesus datang, kita boleh bersama-sama dan kita tetap setia untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kali kedua. Amin. 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 Ada pertemuan di udara. Amin. Amin. Yes. Oh haleluya. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian,
pimpin kita. Pertemuan di udara, ada pertemuan. Pertemuan di udara, pertemuan yang manis, saya rindu. Bertemu di sana jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita. Pertemuan di udara. Dan anak Allah yang pimpin kita. Pertemuan di udara. Dan anak Allah yang pimpin kita. Pertemuan di udara. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau bunyi sangkakala, dengarkan bahwa nama kita dipanggil. Amin. Dengar saudaraku yang ada di rumah. Kalau bunyi sangkakala, dengarkan namamu dipanggil. Amin. 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 Ya, amin. Haleluya. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah terdengar, kalau orang tebusannya berkeliling tatanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, amin. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Pada hari yang mulia semua orang percaya berkumpul di dalam tempat yang permai. Oleh kecintaan Yesus dan anugerah Tuhanku, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi, amin. Bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita angkat pujian kita, bahwa hidup kita adalah menggenapi firman Tuhan. Hidup kita menggenapi firman Tuhan. Oh haleluya. Itu sebabnya kita mau tinggal di dalam firman Tuhan. Amin. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu
dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku, bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya, mari sembah Dia, mari muliakan Yesus, Raja di atas segala raja. Dia yang telah mengalahkan maut dan Dia bangkit memberikan kita kehidupan yang kekal. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami memuji-Mu sebab Engkau selalu bersama kami. Engkau ada di dalam kami sebagai bukti kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar kami semua mengalami perjumpaan dengan Tuhan hari ini. Kami dijadikan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini karena Engkau telah mati dan bangkit, maka kuasa maut telah dikalahkan. Kehidupan yang kekal menjadi milik kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus mengurapi pendengaran kami, pikiran kami. Sementara firman-Mu diberitakan, kami boleh menangkap pesan-Mu pagi hari ini yang menguatkan kami, memberikan kami kekuatan yang baru. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh, biarlah Roh-Mu menuliskan firman-Mu di loh hati kami. Roh Kudus, bekerja samalah dengan hamba-Mu untuk menyampaikan pesan Tuhan pada pagi hari ini. Sehingga jemaat-Mu yang ada di sini, yang ada di rumah, dan semua yang mendengarkan live streaming ini Tuhan, oh, diberkati dan dikuatkan oleh firman kebenaran-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan pesan Tuhan katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, pagi hari ini kita boleh berjumpa lagi walaupun lewat live streaming ini. Saya percaya jemaat Tuhan yang ada di rumah mengalami kemenangan-kemenangan yang daripada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus dia benar-benar mati dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia mengalahkan kuasa maut. Sengat maut telah dipatahkan oleh karena kebangkitannya. Maka kita memperoleh hidup yang kekal. Dia bersama kita, Yesus ada di dalam kita sebagai bukti kebesarannya. Amin. Baik, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita kesehatan dan kesempatan ini kita boleh beribadah bersama walaupun lewat live streaming ini. Saya percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu. Dia ada bekerja di dalam hidup kita masing-masing. Mari kita membuka Alkitab kita yang tertulis di dalam buku Lukas. Buku Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Sekali lagi, buku Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Memang ayat ini, perikop ini agak panjang. Tetapi kita harus membaca supaya tahu kita secara lengkap cerita dari perikop ini. Baik, Bapak Ibu yang ada di rumah sudah dapat semua Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Beginilah firman Tuhan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Ada yang terjadi dengan Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaannya dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati
bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati 11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu memecahkan roti. Amin. Bapak Ibu, saya mengambil tema dari perikop ini yang kita baca pada pagi hari ini. Kebangkitan Yesus membawa pemulihan. Sekali lagi, perhatikan, kebangkitan Yesus membawa pemulihan. Kebangkitan Yesus itu membawa pemulihan kepada murid-muridnya. Dan juga saat ini kebangkitan Yesus itu membawa pemulihan kepada kita yang percaya kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, kalau kita mengingat kisah mulai dari Yesus ditangkap dari Taman Getsemane dan dibawa kepada pengadilan oleh imam-imam kepala. Bukan orang yang tidak beragama, tetapi imam-imam kepala. Orang-orang yang mengaku beragama dan dibawa kepada pengadilan dan dituntut harus dihukum mati. Dan Yesus sempurna mati, ya. Yesus benar-benar mati. Dan kematian Yesus itu untuk memikul segala dosa dan pelanggaran kita. Tetapi Yesus tidak selamanya mati. Tetapi pada hari ketiga, waktu kita baca tadi, pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih yang ada di sini, baik yang ada di rumah, kalau kita melihat mulai tadi dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-24, kita melihat di situ kisah murid-murid semua pada kecewa, pada tawar hati, pada ketakutan. Jadi bercampur baur, kecewa, tawar hati, takut.
Karena mereka melihat dengan jelas dengan mata mereka Yesus disiksa dan dibawa sampai ke penyaliban. Dan waktu Yesus disiksa, murid-murid satu persatu meninggalkan dia. Itu sebabnya ketika mereka mendengarkan bahwa Yesus bangkit, antara senang dan takut itu bercampur baur di dalam hidup mereka. Antara percaya dan antara tidak percaya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kebangkitan Yesus itu membawa pemulihan. Dan pemulihan pertama sekali kepada murid-murid yang kecewa, yang tawar hati, yang ketakutan. Kalau kita melihat tadi mulai ayat 13, ada 2 orang murid yang dari Yerusalem mau pergi ke kampungnya, pulang kampung. Ke kampungnya dikatakan tadi 2 orang yang pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Jadi sementara mereka dalam perjalanan, mereka bercakap-cakap, bertukar pikiran tentang sesuatu yang sedang terjadi. Dan mereka meninggalkan Yerusalem, pulang kampung ke Emmaus karena mereka sudah tawar hati, sudah kecewa. Sesuai tadi apa yang mereka ucapkan di ayat 16 dikatakan seperti ini. Tetapi ada kita baca di ayat 17 ya, 17. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Nah, di ayat yang berikutnya, ayat 19, katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya." Ini yang sedang mereka perbincangkan dan yang membuat mereka patah hati, putus asa, kecewa. Di ayat 21 ini, "Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dia yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semua itu terjadi." Jadi harapan mereka, Yesus itu mau membebaskan mereka dari tawanan, karena pada waktu itu bangsa Israel ditawan menjadi jajahan bangsa Romawi. Dan mereka mengharapkan Yesus membebaskan mereka. Tetapi kenyataannya Yesus disiksa dan mati di kayu salib. Harapan mereka, keinginan mereka itu menjadi untuk sementara sirna. Mereka tidak tahu bahwa firman Tuhan ya dan amin. Itu sebabnya mereka kecewa, tawar hati. Akhirnya Kleopas dengan temannya, "Udahlah kita pulang kampung ke Emmaus. Karena kalau kita pun di Yerusalem ini, kita takut kepada imam-imam kepala mau menganiaya kita. Harapan kita sudah sirna. Yesus sudah mati dan dikuburkan." Tetapi kita melihat di ayat yang selanjutnya,
Yesus berkata kepada mereka. Dikatakan tadi, hai kamu orang yang bodoh. Di ayat 25 kita baca begini perkataannya. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, di ayat 16 tadi dikatakan ketika Yesus datang menjumpai mereka. Di ayat 16 dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Yesus sudah datang, sudah berjalan bersama dengan mereka, tetapi mereka tidak mengenal Dia. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka untuk mengenal Yesus. Apakah itu? Kekecewaan mereka, ketakutan mereka. Mereka hilang harapan. Jadi kalau orang yang kecewa, kadangkala dia tidak bisa membedakan mana penolong dan mana yang tidak penolong, atau dia susah membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Seperti Kleopas tadi, Tuhan sudah berbicara, bercakap-cakap dengan mereka, tapi kekecewaan mereka menghalangi mata mereka untuk mengenal Yesus. Tetapi Yesus mau memulihkan kekecewaan mereka. Dan ini ingat, kalau orang yang sedang tawar hati, yang sedang kecewa berat, kita sangat sulit mendekati ini. Karena dia akan berusaha menutup dirinya. Dan biasanya orang yang kecewa berat dia terluka batinnya. Tetapi kebangkitan Yesus membawa pemulihan kepada murid-muridnya, membawa pemulihan kepada kita sekarang ini. Kita melihat Kleopas dan temannya, karena dia mengharapkan di Yesus menjadi membebaskan dan menjadi pemimpin mereka, tetapi dia disalibkan, mereka hilang harapan. Tetapi ketika Yesus menjumpai mereka, nanti kita akan melihat di ayat 25 dan 27. Ayat 25 dan 27 coba ditampilkan. Ayat 25 dan 27 dikatakan seperti ini. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ayat 26. Lalu ia menjelaskan, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, sementara Yesus menjelaskan tentang dirinya yang tertulis di dalam kitab nabi-nabi, kalau kita nanti melihat pengakuan mereka berdua setelah Yesus menghilang. Karena ketika mereka sesudah melihat Yesus, Yesus menghilang. Dikatakan di ayat 32 seperti ini. Ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?
Amin. Ketika Yesus menjelaskan firman Tuhan kepada mereka, firman itu membawa sukacita. Firman itu menjadi rema dalam hidup mereka yang tadinya bersedih, yang tadinya mereka berduka cita, yang tadinya mereka putus asa, diubah hatinya menjadi berkobar-kobar, bersemangat kembali. Semangat mereka dipulihkan kembali ketika Yesus menjelaskan firman kepada kedua murid. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang, apakah kita juga Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan atau ketika kita mendengarkan khotbah, masihkah firman itu mengubah hati kita yang putus asa, yang hilang harapan, menjadi bersukacita? Nah, masing-masing kita menjawab ini. Dan kita tanya diri kita, kapan terakhir hati kita bersukacita? Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan. Apakah hanya seperti angin berlalu? Tetapi seharusnya ketika kita mendengar firman, membaca firman, hati kita kembali bersuka cita. Harapan yang tadinya tidak ada pengharapan lagi, diubah kita menjadi punya harapan. Nah, seperti situasi kita sekarang ini, banyak orang ketakutan, banyak orang hilang pengharapan, putus asa karena pengaruh dari situasi yang terjadi sekarang ini, yaitu masalah virus corona yang banyak mengakibatkan kematian bagi orang, dan ada yang banyak yang terpapar virus corona ini. Akhirnya kita disuruh harus tinggal di rumah untuk memutus penyebarannya. Tinggal di rumah, yang tadinya bekerja tinggal di rumah. Kalau tidak bekerja lagi, berarti pemasukan kurang, bahkan tidak ada. Tadi ada seorang ibu bercerita kepada saya, ibu sangat terasa sekarang ini dampak dari corona sekarang karena di rumah gak bekerja. Nah, kalau kita tidak berharap kepada Tuhan, kita bisa putus harapan, kita bisa putus asa, kita bisa ketakutan. Tetapi ingat firman Tuhan, semua ada di dalam kendalinya Tuhan. Segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Memang kalau menurut akal sehat kita, bagaimana itu bisa mendatangkan kebaikan? Saya sudah tidak bekerja, saya tidak ada lagi uang masuk. Bagaimana mendatangkan kebaikan? Tapi ingatlah firman Tuhan. Tuhan berfirman, jangan takut, jangan khawatir, sebab Tuhan yang memelihara hidup kita. Nah, yang berikutnya kalau kita melihat di ayat 30 sampai 33. Ayat 30 sampai ayat 33. Ketika Yesus menjelaskan firman Tuhan kepada kedua murid itu, semangatnya kembali, keraguannya hilang, tidak lagi putus asa. Akhirnya yang tadinya rencananya mereka pulang ke Emmaus mau tinggal di situ, tetapi besoknya langsung kembali ke Yerusalem.
karena mereka sudah berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Demikian juga kalau kita izinkan firman Tuhan itu membersihkan hati kita, mengajar kita. Firman itu menjadi kekuatan dalam hidup kita. Yang tadinya kita sudah tidak ada semangat, akhirnya bersemangat kembali, bersukacita kembali. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan di ayat 36 sampai 38, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang sedang kecewa. Dan Tuhan memulihkan semangat mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, kehadiran Yesus di dalam hidup kita, Dia akan memulihkan hidup kita. Yang tadinya kita putus pengharapan, hilang harapan, Dia akan membuat kita menjadi orang-orang yang punya pengharapan. Kita akan berkata, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Itulah nyanyian orang yang sudah berjumpa dengan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, biarlah kita tiap hari terhubung dengan Tuhan. Tiap hari kita terkoneksi dengan Tuhan, sehingga apapun yang kita hadapi, sekarang ini wabah ini yang menakutkan banyak orang, tapi kita bisa bernyanyi, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Dan kita bisa juga bersaksi kepada orang dengan pujian kita yang keluar dari hati kita. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Jadi biarlah kita tiap hari terhubung dengan Yesus, mengalami Tuhan tiap hari. Jangan kita mengandalkan pikiran kita, tetapi kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita berharap sepenuhnya kepada-Nya. Karena firman Tuhan, ya dan amin. Nah, sekali lagi saya akan ulang. Kehadiran Yesus dalam hidup kita, atau kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, akan memulihkan kita dan menjadikan kita lebih dari pemenang. Yang tadinya tidak punya pengharapan, menjadi punya pengharapan. Dan di ayat 46 sampai ayat 44 sampai ayat yang ke-46, biasanya keraguan-raguan itu timbul karena kita sudah kecewa. Karena kenapa kita bisa kecewa? Karena kita tidak mengerti firman Tuhan. Nah, lihat seperti murid-murid tadi. Mereka kecewa, mereka putus asa dan meninggalkan Yerusalem pulang ke Emmaus. Tetapi setelah berjumpa dengan Yesus, hatinya berkobar-kobar kembali, hatinya bersemangat kembali. Akhirnya tinggalkan lagi kampungnya, pergi lagi ke Yerusalem untuk menjumpai teman-temannya, murid-murid Yesus yang lainnya. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah membawa pemulihan. Nah, kalau kita melihat di Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14, kita melihat di situ Petrus tadinya yang menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Karena dia takut, dia rasa bersalah, dia kembali ke pekerjaannya semula. Sebelum dia menjadi murid Yesus, apa pekerjaannya? Penjala ikan.
dia kembali ke hidup lamanya. Tetapi Yesus mengasihi dia. Yesus tidak menghukum Petrus. Yesus mengasihi dan Yesus menjumpai Petrus. Dan Yesus memulihkan Petrus yang sedang tertuduh dengan rasa bersalah terus menerus. Karena dia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi Yesus menjumpai dia. Dan kedua murid tadi Yesus juga menjumpai mereka supaya semangat mereka kembali. Dan hari ini sama halnya dalam hidup kita. Mungkin di tengah-tengah Bapak Ibu yang ada di rumah merasa kecewa, tawar hati mungkin kepada yang saudara anggap dia mampu, dia harus memberikan kekuatan kepada saudara. Tetapi sebaliknya membuat saudara tawar hati. Undang Yesus di dalam hidupnya. Karena kalau orang yang kecewa, dia bisa juga gelap mata melakukan sesuatu kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kalau udah tawar hati, kecewa, berarti dia terluka. Orang yang terluka dia biasanya berusaha melukai orang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita bersyukur pada hari ini Yesus sudah bangkit untuk memulihkan hidup kita. Izinkanlah dia tinggal dalam hidupmu. Tersambunglah setiap hari dengan Tuhan. Maka dia akan memberikan kekuatan baru dalam hidup kita. Memulihkan kita. Nah, kalau kita sudah mengalami pemulihan yang dari Tuhan, pasti ada cerita kita kepada orang lain. Atau kesaksian hidup kita kepada orang lain. Kita tidak hanya berkata-kata orang, tidak lagi, tetapi kita, aku sudah mengalaminya. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah cerita saudara? Apakah cerita Bapak Ibu kepada orang-orang di sekeliling Bapak Ibu yang mengaku bahwa murid Yesus? Nah, kalau kita terhubung dengan Yesus, kita pasti bercerita kepada orang lain, jangan takut, Tuhan ada dan aku sudah ditolong. Dan kita akan berkata, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, tetapi selalu tepat pada waktunya. Amin. Oleh sebab itu, ketika hidup kita mengalami banyak masalah, izinkan Yesus memulihkannya. Panggil Yesus, berseru kepada Yesus. Nah, sekali lagi saya ingatkan kita, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, mengalami kehadiran Yesus seperti kedua murid tadi, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Semangat mereka dipulihkan kembali. Keadaan kita dipulihkan Tuhan. Mungkin ada yang sakit-sakitmu disembuhkan oleh Yesus. Persoalanmu diberikan Yesus jalan keluar yang terbaik. Dan izinkanlah Tuhan terus mengubah hidupmu. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, kita akan disempurnakan hari demi hari menjadi serupa dengan Kristus. Tiap hari kita berjuang mematikan keinginan daging kita dan mengikuti keinginan roh. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sekali lagi, biarlah hidup kita tiap hari terhubung dengan Yesus. Dan kita tiap hari terhubung dengan Yesus itu melalui doa dan baca firman. Kita berdoa,
kita dengar suara Tuhan, kita baca firman Tuhan, supaya kita mengerti isi hati Yesus. Oleh sebab itu terhubunglah dengan Yesus. Jangan terputus hubunganmu dengan Yesus oleh karena apapun. Tetapi biarlah terus terhubung dengan Yesus, menyatu dengan Yesus, menyatu dengan firman-Nya. Tiap hari merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau sudah mati dan bangkit mengalahkan kematian. Dan kebangkitan-Mu membawa pemulihan bagi kami. Tidak hanya bagi murid-murid-Mu, tetapi membawa pemulihan bagi kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya. Singer boleh menyanyikan zaman sekarang berjagalah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih yang ada di rumah, mungkin ada yang sakit di tengah-tengah kita, atau Bapak Ibu yang ada di rumah, berserulah kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang kekasih takut oleh karena keadaan sekarang, takut tidak makan, takut tidak punya pendapatan, atau takut kena virus, tapi berserulah kepada Tuhan. Nikmati kehadiran Tuhan, Dia akan mengasihi kita karena Dia belas kasihan adanya. Kalau kita pun berdosa, Dia penuh kasih mengampuni dosa kita. Kalau kita minta pengampunan, maka Dia mengampuni kita. Mungkin ada yang kecewa, minta Yesus, izinkan Dia hadir masuk dalam hatimu. Maka kekecewaanmu akan diganti dengan sukacita. Punya pengharapan yang jelas, Yesus yang sanggup menolong kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, jika ada yang sakit, angkat tanganmu, tangan kananmu ke atas, taruh tangan kirimu di dadamu. Percayalah kepada Tuhan bahwa Dia menyembuhkan penyakitmu. Ketika Dia mati di kayu salib, Dia sudah mengalahkan kuasa kematian. Kuasa sakit penyakit pun telah dikalahkannya. Dengan serius, dengan segenap hatimu, yang sakit angkat tanganmu. Ini waktumu, Tuhan memulihkanmu. Jika ada yang putus asa, taruh tanganmu di kepalamu. Katakan, ini aku Tuhan. Beri aku pengharapan. Beri aku kekuatan. Maka Yesus hadir menolong saudara. Jika ada di tengah-tengah kita takut dengan keadaan sekarang, katakan, Tuhan, ini aku butuh Yesus. Dia hadir memberikan keberanian. Dia hadir memberikan sukacita. Haleluya. Datanglah berlindung kepada Yesus. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Firman Tuhan berkata, hari-hari yang ke depan, hari-hari terakhir semakin jahat. Tidak semakin baik, tetapi semakin jahat. Orang akan lebih mencintai dirinya daripada mencintai Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, datanglah berlindung kepada Yesus. Mari singer nyanyikan pujian ini, zaman sekarang berjaga. Oh Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, ikuti pujian ini dengan segenap hati, mengingatkan kita untuk datang berseru dan berharap kepada Tuhan. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar
sekali lagi saya himbau Bapak Ibu yang ada di rumah, yang sakit nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Yang putus asa, yang sedang ketakutan, yang hilang pengharapan, datanglah berlindung kepada Yesus, sebab Dialah pelindung kita. Nyanyikan sekali lagi pujian ini. Ajaran sekarang berjalan, lihat dunia bergelora, kebenaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Amin. Oh, haleluya. 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 Yang di rumah sembah Yesus dengan segenap hatimu. Berseru kepada Dia. Yang sakit katakan, sembuhkan aku Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Yes Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Aku berdoa yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang putus asa diberikan pengharapan di dalam nama Yesus. Yang takut diberikan kepastian bahwa Yesus menjadi perlindungan. Oh, diberikan keberanian oleh karena Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan jamah anak-anak-Mu Tuhan. Oh, Engkau memberkati semua anak-anak-Mu. Biarlah kami mengaminkan firman-Mu yang berkata, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Dan firman-Mu berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Biar kami mengucap syukur kepadamu, walaupun situasi kami tidak menentu, tapi kami mengucap syukur, sebab segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih yang di rumah, dengar, Tuhan menyembuhkan sakitmu. Tuhan sudah menyembuhkan sakitmu. Percayalah kepada kuasa-Nya. Terimalah Dia menjadi penyembuhmu. Sebab itu janji Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus penyakitmu telah disembuhkan. Bersukacitalah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab janjinya ya dan amin. Dia tidak pernah gagal menjadikan kita lebih dari pemenang. Dan Dia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur buat pagi ini. Kau sedang menjamah orang-orang yang mendengarkan firman-Mu ini. Kau sedang menyembuhkan orang yang sakit Tuhan. Engkau menghibur orang yang susah. Engkau menguatkan orang yang lemah. Kau beri pengharapan kepada orang yang putus asa. Oh, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Amin, amin. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Tibalah waktunya kita mengumpulkan persembahan kita. Kita angkat pujian kita, anak Allah, Yesus namanya. Bahwa kubur kosong itu membuktikan bahwa Yesus hidup. Amin. Sebelumnya kita mari berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa Roh-Mu Tuhan menguatkan setiap kami yang ada di tempat ini, baik pun yang ada di rumah. Kiranya Tuhan sesudah kami mendengarkan firman-Mu, bahwa pengharapan yang luar biasa ada di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan,
sebentar kami mau mengumpulkan persembahan kami untuk kami gunakan memperluas kerajaan Allah. Berkati setiap kami, berkati tangan-tangan yang memberikan, berkati usaha pekerjaan kami Tuhan. Di dalam saat-saat sekarang ini Engkau memberikan berkat-Mu yang melimpah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita angkat pujian kita, anak Allah, Yesus namanya. Amin. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar. Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup jadi. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Amin. Haleluya. Untuk menutup ibadah kita, kami silakan kepada Gembala Sidang. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita berdiri bersama-sama, kita mengakhiri ibadah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian tadi, anak Allah, Yesus namanya. bersyukur kepadamu Tuhan. Karena Yesus hidup maka ada hari esok bagi kami. Ada harapan kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau telah menaklukkan segala kuasa maut. Dan kami bangkit bersama-sama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan.
kebangkitan-Mu menjadi kemenangan bagi kami. Kebangkitan-Mu memulihkan hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di penghujung ibadah ini kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau ada dalam hidup kami. Dan kerinduan kami tiap hari terhubung dengan Tuhan, terkoneksi dengan Yesus tiap hari. Maka kami boleh menangkap isi hati-Mu. Telinga kami dipertajam terus mendengarkan suara-Mu, sehingga kami tiap hari hidup sesuai dengan suara-Mu, hidup selaras dengan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan buat apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kami. Kami juga berdoa buat kota kami, kota Medan ini. Oh, pemimpin kami, wali kota, baik gubernur, Engkau Tuhan beri hikmat. Berikan roh takut akan Tuhan, baik sampai ke jajarannya yang paling rendah. Tuhan beri hikmat, tolong mereka Tuhan, sehingga boleh Tuhan membuat keputusan yang pro rakyat Tuhan. Kami juga berdoa buat para tim medis Tuhan, yang sedang ada di garda depan untuk menolong orang yang terpapar virus corona. Lindungi mereka, berikan mereka kesehatan, hikmat untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sakit. Tuhan, aku berdoa buat sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Bungkus mereka dengan darah-Mu. Biarlah virus penyakit yang menular ini dihalau dari jemaat-Mu. Tetapi perlindungan-Mu menjadi milik sidang jemaat-Mu. Sidang jemaat-Mu dipenuhi damai sejahtera sukacita yang daripada-Mu. Oh, bangsa kami Indonesia dipulihkan. Kami datang berdoa merendahkan hati mewakili bangsa ini. Oh, ampunilah dosa pemimpin-pemimpin kami. Ampunilah dosa umat-Mu. Pulihkanlah keadaan bangsa ini. Pulihkan gereja-gereja-Mu. Biar setiap gereja-Mu, umat-Mu terhubung dengan Tuhan dan mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap pelayan yang mengambil pelayanan di ibadah ini, worship leader, singer, baik pun multimedia. Tuhan, berkati mereka, berkati kami semua, berkati umat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Angkat tangan-Mu, terima berkat yang dari Tuhan. Anugerah besar dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Yesus datang kedua kali.